If the fighters want to tell them what they get paid, they can. But you notice none of the fighters ever do tell them what they get paid? They don't tell them anything. You provide health insurance, all their training. Supplements, physical therapy, all that stuff. Everything's free here. So we have a performance institute here. We have one in China. We're opening one right now in Mexico City. We're opening one in Abu Dhabi. And then next year or the year after, I want to open one in Africa. Crazy, man. Klasifikasi atau tingkatan bayaran MMA fighter di UFC. Selamat datang di MMA Discourse, dan seperti biasa di hari Ahad ini kita akan membahas profil fighter. Namun berbeda dengan segmen profil biasanya yang membahas sosok fighter tertentu, di video kali ini kita akan membahas hal yang penting atau bahkan terpenting dalam olahraga ini, yaitu bayaran. UFC merupakan promotor MMA terbesar dan paling bergengsi di dunia, yang bisa dibilang tidak memiliki pesaing yang sebanding. Setiap fighter yang juara di promotor lainnya seperti ONE FC ataupun PFL tidak akan dianggap sebagai juara dunia karena publik MMA sudah menganggap bahwa juara dunia sejati adalah juara UFC. Artinya, pamor dari fighter UFC memang lebih tinggi dari fighter promotor manapun. Namun yang sudah menjadi rahasia umum juga adalah banyaknya kritikan yang diterima oleh UFC, salah satunya adalah mengenai bayaran para fighternya. Banyak yang mengatakan UFC terlalu pelit membayar fighternya. Meskipun memang benar bahwa untuk bintang UFC pasti mendapatkan bayaran yang layak, tapi itu hanya sepersekian persen dari seluruh fighter di UFC. Di konten kali ini kita akan membahas tingkatan bayaran yang diterima oleh fighter UFC. Sebagai disclaimer, ini hanya perkiraan saja karena UFC tidak pernah mempublish secara resmi bayaran fighter mereka. Dan klasifikasi ini saya ambil dari sumber sekunder seperti website WMMA Salaries, Gold BJJ, Give Me Sport, hingga kompilasi informasi dari AI. Dan juga penghasilan yang mereka dapatkan adalah bayaran kotor, jadi masih belum dipotong pajak, biaya training camp, gym, nutritionist, dan sebagainya. Jadi langsung saja kita mulai. What did you do with your very first check you made from fighting? First fight in UFC, I lost. They gave me very small check, like $7,000. But second fight, I got bonus. What I did, let me tell you. Oh, I got $50,000 bonus and then $10,000 from the fight, right? Oh, I'm so rich. I have $60,000 now, right? I stopped work, of course. I never go construction. I'm dead back. I give my coaches bonuses. I buy fancy car, and in 6 months no work. My money is, of course, there is no more money left. And then I don't even know that I have to pay taxes on it. Next fight I win, I got $20,000 back, but with this $20,000 now I have to pay taxes for that, and I go back to work, construction. Yang pertama adalah kasta terendah atau saya sebut di sini entry level. Sesuai namanya, fighter yang berada di golongan ini adalah fighter yang baru memasuki UFC, entah itu melalui Dana White Contender atau melalui Road to UFC. Fighter dari kelompok ini dilaporkan memiliki bayaran $12,000 hingga $30,000 tiap fightnya. Mereka bisa meningkatkan penghasilan mereka sebanyak 100% andai mereka bisa menang. Jadi, andai kata mereka menang di debut mereka, maka penghasilan mereka berada di kisaran $24 hingga $60,000. Ya, walaupun paling seringnya fighter debutan hanya mendapatkan $12,000 atau $204 juta per show-nya, dan $24,000 atau $404 juta jika mereka menang. Mungkin nominal itu tergolong besar jika kita hidup di Indonesia. Tapi jika kita tinggal di negara maju, tentu bayaran itu sangat rendah, sehingga tak jarang dari mereka harus bekerja paruh waktu. Karena itu, jika fighter di kelompok ini mendapatkan bonus dari UFC, entah itu KO of the Night atau Performance of the Night, maka jumlah bonus itu jauh melebihi bayaran pokok mereka, karena bonus UFC saat ini mencapai $100,000. Demetrius Johnson dan Merab Dvalishvili pernah berada di posisi ini dan bekerja sampingan sebagai tukang bangunan.
Sementara contoh paling gampang untuk fighter di kelompok ini adalah fighter kebanggaan Indonesia, yaitu JK Saragi. Tapi syukurnya Bang JK pernah mendapatkan bonus 50.000 US dollar saat ia meng-KO lawannya dulu. I was 17 for Contender Series. I got paid $10,000 when I won. After like a week and a half, bro, it was gone, bro. What'd you spend it on? Bro, just food. Like I wouldn't buy all the homies. Like bro, like let's go eat. I gotcha, bro. I had like $1,000 left. And then I you was forgot like, you also have less than taxes. your first contract you get paid 10-10, and then second contract it just keeps going up by 10, so like 20-20, and then 30-30, and then you know it just keeps going up. Yeah, unless you're like different than the rest of the division, then you might get like a raise, you know. Are you different than the rest of the division? Thankfully, yeah. Kasta kedua adalah Special Entry Level. Secara pengertian, sebenarnya mereka itu sama, yaitu fighter debutan UFC. Tetapi mereka sudah memiliki hype yang tinggi, sehingga mereka tidak perlu membangun pamor atau pesona dari bawah. Fighter kelompok ini bisa memiliki bayaran pokok 30 hingga 60.000 US dollar dan bisa meningkat 100% jika mereka memenangkan pertandingan. Fighter kelompok ini biasanya diambil dari promotor kecil dan dianggap UFC sebagai aset masa depan karena memiliki bakat dan pesona. Contoh dari fighter jenis ini adalah Paddy Pimblett dan debut Joshua Fan. Salah satu fighter kebanggaan kita yaitu Bilal Hasan bisa saja nanti masuk kategori ini andai ia bisa dengan baik membangun pamor dan auranya di promotornya saat ini. Kita doakan saja semoga Bilal Hasan bisa mengikuti jejak JK Saragi untuk masuk ke UFC. What do people send me, coach? They send you money. No? I don't take money. You don't take money? Because now I'm rich. You're a rich guy. Yeah, I come. have everything. You have Need everything. something, coach? No, I don't need anything. Kasta selanjutnya adalah mid-range. Fighter kelompok ini sudah mengantongi beberapa kemenangan menjanjikan di UFC dan secara prestasi biasanya mereka sudah memiliki ranking. Fighter di level ini biasanya memiliki bayaran rentang 50.000 atau sekitar 850 juta rupiah hingga 150.000 US dollar atau sekitar 2,5 miliar rupiah. Bisa dibilang, fighter di level ini sudah memiliki kehidupan yang cukup layak sebagai seorang atlet dan tidak perlu memikirkan pekerjaan lain untuk menghidupi keluarga mereka. Contoh fighter di level ini biasanya adalah para fighter dengan ranking 10 hingga 15 seperti Mauricio Ruffi, Joaquin Buckley, Paul Craig, dan nama-nama yang sudah cukup terkenal di dunia MMA. Untuk peringkat 6 hingga 10 biasanya mendapatkan bayaran yang lebih tinggi lagi dan umumnya adalah 200 hingga 300 ribu US dollar untuk bayaran pokok mereka. Karena itu, ranking memang menjadi salah satu unsur penting untuk bayaran dan wajar saja tidak banyak dari mereka yang mau menerima tantangan dari lawan yang fighternya jauh lebih rendah. Contoh fighter level ini adalah Rafael Fiziev, Beneil Dariush, dan sebagainya. Kasta selanjutnya adalah upper mid-range. Kasta ini diisi oleh para top contender yang biasanya berada di ranking top 5. Fighter di level ini sudah bisa dikatakan sangat sejahtera karena mereka sudah sanggup menghasilkan bayaran yang tinggi dan bahkan jika diimbangi dengan status kebintangan mereka, bayaran mereka bisa menyaingi para juara. Pendapatan mereka berada di kisaran 500.000 US dollar sebagai bayaran pokok dan bisa meningkat drastis jika mereka menang atau mendapat bonus lainnya. Fighter di kelompok ini juga sudah layak untuk mengisi main event UFC Fight Night atau bahkan di antara mereka bisa mengisi main event UFC Berangka yang pendapatan mereka tentu sudah tembus di atas 1 juta US dollar. Contoh fighter di level ini saat ini adalah Justin Gaethje, Arman Tsarukyan, Jack Della Maddalena, Movsar Evloev, Max Holloway, dan nama-nama besar lainnya. Everyone talks about UFC pay being low and all this stuff. Yeah. So if every fighter came together and they all put a stand to it, wouldn't something have to be done? Like if every single fighter came together
For Like, all sure. the big names, Islam, Ilya, everyone. Yeah. Take a strike and don't fight. Yeah, it would. But the thing is those guys that would make the biggest influence, that have the biggest platforms, like Ilya, like Makhachev, like Khabib, those guys are getting paid so well, they're never going to speak out against the UFC. Oh, they're getting paid well. They're getting paid So well. people do get paid well. They do get paid well. Oh, okay, yeah, never mind. those guys are making, $5 million a fight. So, Oh shit. yeah. Seriously, that's like boxing numbers. Yeah, 5-10 million, yeah. Untuk level selanjutnya adalah level flagship, di mana kelas ini diisi oleh para juara UFC. Di kelas ini, mereka sudah sangat sejahtera dan tidak perlu dikasihani lagi. Namun untuk juara UFC sendiri, setidaknya dibagi menjadi dua kelas, yaitu juara biasa dan juara superstar. Juara biasa adalah juara yang tidak memiliki fanbase besar, tapi tetap mendapatkan bayaran besar karena prestasi mereka memang bagus. Joshua Fan, Merab Dvalishvili, Petr Yan, Magomed Ankalaev adalah contoh dari kelompok ini ketika mereka menjadi juara. Pendapatan mereka di kisaran 1 hingga 2 juta US dollar. Bayaran itu tentu besar, tapi kadang top ranked seperti Justin Gaethje dan Dustin Poirier bisa mendapatkan bayaran yang lebih banyak. Misalnya Justin Gaethje yang mendapatkan bayaran lebih dari 2 juta US dollar saat memperebutkan sabuk interim UFC Januari lalu. Dan kelas juara superstars adalah juara yang tidak hanya hebat di oktagon, tapi juga membawa fanbase yang sangat besar, sehingga bayaran mereka bisa diperkirakan 3 hingga 5 juta US dollar atau bahkan melebihi angka itu jika dihitung secara total. Contoh fighter kelas ini adalah Ilia Topuria, Islam Makhachev, dan Alex Pereira. Di titik ini, mereka mendapatkan kontrak yang menarik. Misalnya, Makhachev mengungkapkan bahwa saat ia berhasil memfinish lawannya, ia mendapatkan bayaran tambahan 50.000 US dollar dan itu belum termasuk bonus, hanya tambahan kontrak saja. Did you sign a new deal? Signed a new deal, yes. I'm confident it's going to be a nice paycheck. Most ever? Probably in my mixed martial arts career, yeah. Really? Can you give us the range? We knew how much you made for Mayweather. Yeah, I'd say about, it could be, I'm estimating a good 80 million. 80? Come on. Yeah. Wow. What did you make for Khabib? 50 and a bit. Wow. 80. No one's ever made anything. Most MMA fighters combined haven't made that. Lalu di posisi terakhir adalah kelas spesial yang hanya diisi oleh 2 orang saja, andaikan mereka mau comeback di UFC, yaitu sang superstars Conor McGregor dan musuh abadinya Khabib Nurmagomedov. Keduanya bisa dengan sangat mudah mendapatkan bayaran di atas 10 juta US dollar jika mereka mau. Bahkan Khabib pernah mendapatkan tawaran 40 juta US dollar andai ia mau comeback di UFC dan 100 juta US dollar jika ia mau melawan Mayweather di boxing. Ya, untuk Conor juga sama, bahkan bisa lebih tinggi lagi. Ya, 2 orang ini memang special case sih, jadi ya sulit sekali untuk dicapai. Demikian untuk klasifikasi kasta gaji para fighter di UFC. Lalu, apakah itu merupakan bayaran yang worth it untuk menjadi MMA fighter? Bagaimana menurut kalian? Khabib being kicked off a Frontier airline flight. What the f is he doing on Frontier Airlines? That was my question. This kid's got more money than anybody, but that's how humble he is. He's flying on that piece of airline. What do you expect? How bad do you have to get kicked off Frontier? Yeah. Exactly. Yeah, I don't know what you have to do to get kicked off Frontier Airlines. Habib doesn't fight anymore because he's got loads of money. Yeah. I got to teach Habib how to charter a plane. That's how dumb they are on Frontier Airlines. If there's anybody you want in that position, it's Khabib Nurmagomedov. Yes. Good job, Frontier Airlines. He's got plenty of money. Habib shouldn't even know what the Frontier Airlines is, just like most people don't.